66 anak mati tertimbun di bawah bangunan pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Ratusan lainnya luka-luka, puluhan cacat seumur hidup. Tapi negara justru seolah tak berduka. Pemerintah justru buru-buru mengumumkan pesantren itu akan dibangun kembali dengan dana APBN. Tak ada kalimat akan diselidiki tuntas. Tak ada akan ada yang bertanggung jawab. Yang muncul justru kalimat manis, negara hadir. Pertanyaannya, hadir untuk siapa? Untuk korban atau untuk pesantren? Kita hidup di negeri di mana agama selalu lebih kuat dari hukum, dan kiai lebih ditakuti daripada jaksa. Pemerintah, pejabat, bahkan polisi sekalipun tahu resiko bila bersentuhan dengan dunia pesantren. Sentimen umat bisa meledak, politik bisa goyah, reputasi bisa runtuh. Maka lebih aman bagi penguasa untuk memeluk pesantren, bukan menegakkan hukum di dalamnya. Padahal, tragedi di Sidoarjo bukan bencana alam. Ia lahir dari kelalaian manusia. Bangunan ditambah lantai tanpa izin, tanpa tenaga ahli, tanpa izin mendirikan bangunan. Hukum jelas menyebut itu pelanggaran. Tapi hingga kini, belum ada satupun nama diumumkan sebagai tersangka. Penyidikan jalan di tempat, tertutup oleh manuver belas kasihan. Ironinya, pemerintah justru tampil bak malaikat penolong. Menteri Pekerjaan Umum menegaskan pembangunan ulang dengan dana rakyat, seolah negara sedang menebus dosa, padahal justru menghapus jejak dosa itu sendiri. Di negeri ini, kelalaian bisa diampuni asal dilakukan di bawah kubah masjid atau di balik tembok pesantren. Itulah wajah baru feodalisme religius, ketika penguasa tunduk bukan pada hukum, melainkan pada simbol kesalehan. Kita seolah lupa bahwa di balik puing-puing itu ada 66 nyawa anak bangsa, ada 66 pasang orang tua yang susah payah membesarkan mereka dan kini mati sia-sia akibat kelalaian lembaga pendidikan yang seharusnya melindungi mereka. Para pejabat, politisi, dan polisi apa tidak bisa menempatkan diri pada posisi sebagai orang tua dan merasa bagaimana kehilangan anak? Siapa kini yang menyuarakan derita dan kehilangan mereka? Mereka bukan santri saja, mereka adalah anak-anak rakyat yang berhak atas keselamatan dan pendidikan yang layak. Tapi nama mereka tak disebut dalam konversi pers, tak ada tugu peringatan, tak ada permintaan maaf terbuka. Yang dipuja justru pesantren yang membiarkan mereka mati, yang dipeluk pemerintah bukan para orang tua korban, tapi para pengasuh yang lalai. Beginilah ketika moral publik dikalahkan oleh kalkulasi politik. Pemerintah takut diserang sebagai anti pesantren, polisi takut dituding kriminalisasi ulama, polisi takut kehilangan suara umat. Ketakutan itu menular dan menjadi budaya. Takut pada kiai, bukan takut pada Tuhan. Takut pada pesantren, bukan pada hukum dan nurani. Padahal, jika hukum dibiarkan kalah oleh perasaan hormat yang salah tempat, maka keadilan hanya akan menjadi retorika. Apa arti negara hukum bila hukum berhenti di depan pagar pondok? Apa arti keadilan bila belas kasihan hanya untuk lembaga, bukan untuk korban? Negara seharusnya berdiri di tengah, melindungi semua warga tanpa pandang bulu, termasuk mereka yang mati tanpa kesempatan. Tetapi yang terjadi justru keberpihakan buta. Pemerintah memilih membangun kembali bangunan yang ambruk, bukan menegakkan hukum yang runtuh. Belas kasihan dijadikan panggung pencitraan, uang rakyat dijadikan penebus dosa politik. Apakah ini bentuk kasih sayang kepada umat atau ketakutan terhadap umat? Apakah ini bentuk penghormatan pada pesantren atau bentuk penyerahan diri negara pada kekuatan simbol agama? Anak-anak yang mati di Sidoarjo bukan hanya korban beton, mereka korban dari kemunafikan struktural, dari sistem yang memuja kiai, menakuti aparat, dan meminggirkan hukum. Dan setiap kali tragedi seperti ini terjadi, kita selalu menutupinya dengan doa, bukan dengan penyidikan. Negara boleh membangun kembali pesantren itu, tapi jangan biarkan akal sehat ikut terkubur. Keadilan tidak boleh dikorbankan demi menjaga perasaan, dan hukum harus lebih ditakuti daripada kiai. Jika kita masih ingin disebut bangsa yang beradab.